Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai cara melakukan audit kinerja. Mohon jangan lupa tekan like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Apa sih tujuan audit kinerja? Tujuan audit kinerja adalah untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang selama ini biasa dikenal dengan 3E. Audit kinerja perlu fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Karena auditor akan menilai kinerja, maka harus dipahami apa itu kinerja. Kinerja adalah prestasi atau hasil dari pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan itu bisa berupa tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, atau perubahan yang diinginkan. Jika digambarkan lebih perinci berdasarkan siklus kegiatan, maka kinerja dapat dibagi menjadi kinerja input, kinerja proses, kinerja output, dan kinerja outcome. Kinerja input terkait dengan harga yang ekonomis, ketepatan kuantitas, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan penyimpanan, dan ketepatan pengamanan. Kinerja proses terkait dengan efisiensi, ketepatan metode kerja, ketepatan prosedur, dan keselamatan kerja. Kinerja output terkait dengan ketepatan kuantitas, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan penyimpanan, dan ketepatan pengamanan. Kinerja outcome terkait dengan efektivitas serta manfaat dari berfungsinya output bagi penerima manfaat atau bagi masyarakat. Dilihat dari organisasi secara keseluruhan, maka kinerja input, kinerja proses, dan kinerja output ini merupakan kinerja sementara atau kinerja antara. Sedangkan kinerja sesungguhnya adalah kinerja outcome. Di lingkungan pemerintahan, dalam sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku saat ini, kinerja yang diukur dan dinilai adalah kinerja outcome atau sekurang-kurangnya kinerja output, tergantung pada tingkatan organisasi. Pada tingkatan organisasi yang luas atau organisasi secara keseluruhan, maka yang dimaksud kinerja adalah kinerja outcome. Sedangkan di tingkat organisasi satu tingkat di bawahnya, maka output bisa dianggap sebagai kinerja. Pada prinsipnya, audit kinerja terkait dengan hubungan antara input, proses, output, dan outcome. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan atau diberikan, atau hasil-hasil lain dari memproses input. Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output. Mari kita lihat gambaran lebih lengkap hubungan antara input, proses, output, dan outcome dalam suatu proses bisnis dan kaitannya dengan audit kinerja. Kita lihat di sini gambaran proses bisnis. Sering kita mendengar istilah proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah aktivitas atau kumpulan aktivitas yang mengubah input menjadi output. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan audit kinerja adalah menilai aspek ekonomis, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang ditetapkan. Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama. Aspek efisiensi menilai hubungan optimal antara input dan output.
Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai atau outcomes. Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kita sudah membahas mengenai apa itu kinerja, mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan audit kinerja. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu persyaratan dasar auditor. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor wajib mengikuti standar audit yang berlaku. Bagi aparat pengawasan intern pemerintah harus mematuhi SAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Dan bagi akuntan publik harus mematuhi standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, auditor dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal dengan mempertimbangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut sebagaimana diatur dalam standar audit yang berlaku. Tahapan audit kinerja. Tahapan audit kinerja terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengomunikasian hasil audit. Pembagian 3 tahapan ini bukan merupakan urutan yang kaku, tetapi hanya untuk memudahkan pemahaman. Bukan berarti bahwa setelah pelaksanaan audit, tidak ada lagi kegiatan perencanaan. Khususnya antara tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan ini bisa jadi merupakan kegiatan yang iteratif atau berulang. Perencanaan belum tentu merupakan kegiatan yang sekali jadi, karena bisa jadi setelah pelaksanaan audit di lapangan, ditemukan hal-hal baru yang harus memperluas cakupan audit, sehingga perencanaan harus disesuaikan. Tahap perencanaan audit mencakup pemahaman objek audit dan identifikasi masalah, pemahaman sistem pengendalian internal, penentuan tujuan dan lingkup audit, penentuan kriteria audit, dan penyusunan program kerja audit atau audit program. Tujuan dari kegiatan pemahaman objek audit dan pengidentifikasian masalah adalah pertama, untuk memperoleh informasi latar belakang serta gambaran bisnis dan proses bisnis auditan yang mencakup input, proses, output, serta outcome. Kedua, untuk mengidentifikasi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku bagi auditan. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada auditan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap auditan dan pengidentifikasian masalah diantaranya adalah: yang pertama, dengan mengidentifikasi dan menganalisis SOP, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku bagi auditan yang relevan dengan tujuan audit. Yang kedua, dengan melakukan observasi singkat pada lingkungan kerja auditan untuk memperoleh gambaran proses bisnis dan tingkat kepatuhan terhadap SOP, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, dengan melakukan wawancara dengan pimpinan auditan untuk memperoleh informasi yang bersifat umum, seperti misi auditan, target kegiatan pada tahun berjalan, anggaran yang tersedia, realisasi kegiatan, dan sebagainya. Yang keempat, dengan melakukan identifikasi atas tolok ukur, standar, dan indikator kinerja yang digunakan oleh auditan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Yang kelima, dengan melakukan analisis laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta hambatan-hambatan dan permasalahannya. Dalam melakukan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal yang dimiliki auditan. Pemahaman yang memadai atas pengendalian internal auditan akan membantu auditor menentukan ruang lingkup kegiatan yang sesuai dengan tujuan audit. Salah satu cara untuk melakukan penilaian sistem pengendalian internal atau SPI adalah dengan kuesioner. Auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan audit. Hasil pemahaman atas auditan dan pengidentifikasian masalah serta pemahaman sistem pengendalian internal digunakan sebagai bahan penentuan tujuan dan ruang lingkup audit. Dalam menentukan tujuan audit kinerja, auditor dapat memilih untuk mengaudit keseluruhan aspek kinerja, yaitu aspek ekonomis,
aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Atau secara bertahap mulai dari salah satu aspek kinerja, misalnya aspek ekonomi saja, atau aspek efisiensi saja, atau aspek efektivitas saja. Atau kombinasi dari dua aspek kinerja, misalnya aspek ekonomis dan aspek efisiensi, atau aspek ekonomis dengan aspek efektivitas. Bisa juga aspek efisiensi dengan aspek efektivitas. Ruang lingkup audit bisa mencakup keseluruhan organisasi secara luas, atau hanya mencakup fungsi, unit organisasi, program, proses bisnis, atau kegiatan tertentu saja. Kriteria adalah standar-standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomis, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas dari proses bisnis yang dilaksanakan oleh auditan. Kriteria merepresentasikan praktek-praktek yang baik, yaitu suatu harapan mengenai apa yang seharusnya. Perbandingan kriteria dengan kondisi aktual akan menghasilkan temuan audit. Jika kondisi memenuhi atau melebihi kriteria, hal ini mengindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik. Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi kriteria, hal ini mengindikasikan perlunya tindakan perbaikan. Kriteria yang akan digunakan sebagai standar dalam audit kinerja harus jelas. Kelompok kriterianya harus jelas apakah terkait dengan aspek ekonomis, aspek efisiensi, atau aspek efektivitas. Jenis kriterianya juga harus jelas, harus ada definisi operasionalnya. Satuan pengukurannya juga harus jelas, misalnya kilometer per jam, orang per hari, unit, rupiah, persen, dan lain-lain. Demikian juga standar ukuran kinerjanya harus jelas. Berapa ambang batas yang ditentukan untuk bisa mengatakan bahwa program dan kegiatan telah berhasil, efisien, ekonomis, dan efektif. Program kerja audit merupakan rencana kerja audit yang berisi subtujuan dan sasaran audit, bukti yang perlu diperoleh, teknik dan prosedur audit yang perlu dilakukan untuk memperoleh, menguji, dan mengevaluasi bukti, pembagian kerja tim, dan jadwal waktu pelaksanaan dan penyelesaian audit. Semua ini untuk mencapai tujuan audit kinerja secara keseluruhan. Tahapan audit yang kedua adalah pelaksanaan audit. Tahap pelaksanaan audit mencakup perolehan dan pengujian data atau bukti, penyusunan dan penyampaian konsep temuan audit, perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit, dan penyampaian temuan audit. Pada prinsipnya, pelaksanaan audit bukan merupakan hal yang sulit jika perencanaan audit dibuat dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan audit tinggal mengikuti langkah-langkah kerja yang telah dirancang pada program kerja audit. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pelaksanaan audit harus dapat memperoleh bukti yang sah, cukup, dan relevan sebagai dasar untuk membuat simpulan hasil audit. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan lapangan, dibuat simpulan sementara yang berisi mengenai konsep temuan hasil audit untuk disampaikan kepada manajemen atau pimpinan auditan. Manajemen atau pimpinan auditan harus diberi hak jawab dengan membuat tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit. Tanggapan dari manajemen atau pimpinan auditan atas konsep temuan audit sangat diperlukan karena konsep temuan audit yang dibuat oleh auditor belum tentu sempurna. Mungkin saja simpulan hasil audit sudah benar dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang telah diperoleh. Tetapi boleh jadi bukti-bukti yang telah diperoleh oleh auditor belum lengkap. Dengan adanya hak jawab atau tanggapan dari manajemen atau pimpinan auditan, ada kesempatan untuk melengkapi bukti-bukti yang mungkin saja selama ini belum diperoleh oleh auditor, sehingga bisa jadi berpengaruh terhadap simpulan hasil audit. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah pengomunikasian hasil audit. Setelah pelaksanaan pekerjaan lapangan berakhir, auditor menyusun konsep laporan hasil audit untuk kemudian direview secara berjenjang sebagai kendali mutu audit. Setelah laporan audit final, kemudian disampaikan kepada manajemen atau pimpinan auditan.